Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Siap untuk mulai pelajaran ya? Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu. Silahkan seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa supaya kalian dimudahkan untuk belajar. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian saya cek daftar hadirnya dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Atas nama siapa yang tidak masuk? Abdullah Hakim. Absen 1 Pak. Hakim kenapa? Sakit. Kita ada lagi. Ijal kemana? Izin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang aneka zat makanan ya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Akan kita lanjutkan sekarang. Akan tetapi sebelum itu, saya meminta kalian untuk memperhatikan diagram yang ada di slide. Saya besarkan dulu. Baik, tolong perhatikan gambar yang ada di slide, diagram ini, kemudian jawab pertanyaan itu satu persatu. Pertanyaan pertama, kira-kira gambar apa yang sedang kalian amati tersebut? Sistem pencernaan manusia. Baik. Organ-organ apa saja yang menyusun saluran pencernaan tersebut? Satu-satu. Usus besar, apalagi? Usus halus. Mulut, lambung. Kerongkongan ya? Kemudian berikutnya, apakah setiap organ memiliki struktur yang sama? Tidak. Kemudian bagaimana dengan fungsi masing-masing organ tersebut, sama atau berbeda? Berbeda. Jadi pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian akan mampu untuk mengaitkan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia terhadap fungsinya dengan benar melalui kegiatan literasi, diskusi, dan juga presentasi. Saya harapkan setelah kalian mendapatkan pembelajaran ini, kalian jadi tahu bahwa struktur penyusun organ pencernaan itu apa saja, mulai dari mulut, lambung, kemudian usus halus, usus besar, sampai dengan anus. Kemudian juga fungsinya apa. Tidak hanya fungsi secara keseluruhan ya, misalkan mulut untuk mengunyah, itu adik-adik kita anak SD dan SMP saja tahu. Tapi nanti kita akan telisik lebih teliti struktur yang berupa jaringan penyusunnya apa saja pada setiap organ. Nah, jadi garis besarnya pembelajaran kita nanti kalian dengan kelompoknya masing-masing akan menjawab soal melalui literasi, kemudian berdiskusi sesamanya, kemudian nanti akan ada presentasi dari setiap kelompok terkait dengan jawaban yang ada pada LKPD. Karena kita topik yang baru, maka akan saya adakan pretest terlebih dahulu menggunakan aplikasi Quizzes. Oleh karena itu silahkan disiapkan perangkatnya masing-masing, akan saya siapkan linknya ya. Siap, Pak. Baik, saya sudah kirim link ataupun kode di grup WA ya. Silahkan saya tunggu 1,5 menit untuk kalian bisa join ke kuis sebelum melakukan pretest. Syukri papannya. Silakan dimulai ya. Dijawab sebisa kalian karena ini adalah pretest. Aktivitas pembelajaran kita berikutnya adalah kita nanti akan beraktivitas ke dalam kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum itu, saya akan bagikan terlebih dahulu LKPD yang sudah kalian kopikan tadi pagi. Minta tolong ya untuk dibagikan. Siap.
Semua sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan diamati, dicermati LKPD-nya dan kalian fokuskan untuk membuka halaman 3. Di situ disediakan beberapa gambar ya. Lanjutannya ada di halaman 4 ya. Di gambar nomor 1 di situ ada 5 buah gambar atau 5 buah diagram. Silakan dicermati ya. Sekilas gambarnya seperti itu. Kemudian kalian diminta untuk mengaitkan di antara dua gambar tersebut yang ada di atas dan di bawah. Kemudian kira-kira setelah kalian menyimak gambar tersebut, mungkin tidak kalian ada permasalahan atau sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Saya ingin bertanya, Pak, apakah zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak itu dicerna oleh organ-organ yang berbeda, Pak? Semisal untuk karbohidrat dicerna oleh usus halus atau protein itu dicerna oleh usus besar. Saya ingin bertanya itu, Pak. Baik, jadi saya lebih detailkan begini ya. Apa kaitan fungsi masing-masing organ dengan zat makanan yang dicerna ya? Nah, kurang lebih seperti ini. Tadi sudah saya cermati nilainya ya. Nilai dari hasil pretestnya, dan atas dasar ini saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan yang sudah terbagi. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, 4 di situ, 5 di sini, dan 6 yang di paling belakang. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok sudah duduk di tempatnya masing-masing ya? Sudah? Jadi kembali lagi ke LKPD, silakan dibuka sekali lagi LKPD-nya, akan kita lanjutkan. Pada halaman 5 tersebut, kalian disediakan beberapa wacana. Judul wacananya ada, kemudian linknya juga ada, sekaligus dengan QR code-nya juga ada. Silahkan nanti berliterasi ya, dengan cara membaca wacana yang di situ. Tinggal scan aja QR code-nya, nanti akan muncul. Kemudian juga saya sediakan video sebagai aktivitas untuk berliterasi. Nah, setelah kalian menuntaskan berliterasi dari sumber-sumber itu, kemudian kalian jawab lembar kerjanya. Kelompok 1? Kelompok 1 tadi mendapat tugas apa? Mulut. Silakan kalian berliterasi dulu dari wacana. Iya, silahkan di-scan. Coba di-scan di sana. Ayo putra scan. Struktur jaringan penyusun, apakah sama antara organ dengan jaringan? Beda ya. Jadi kan organ disusun oleh beberapa jaringan kan ya. Nah, atau sekumpulan jaringan yang sama. Jadi nanti jaringan apa saja yang menyusun organ mulut ini digambar di sini. Ya, kemudian yang ketiga apa? Disuruh itu apa? Diagram. Beri keterangan. Fungsi. Ya, sebentar ya. Fungsi dari apa? Fungsi dari apa? Bukan. Fungsi dari setiap jaringan penyusun mulut. Barangkali masih ada kelompok yang masih belum mengerti instruksinya apa ya. Saya beri penegasan sekali lagi. Jadi begini. Kurang lebih, yang pertama kalian diminta untuk menggambar apa? Menggambar diagram apa yang pertama? Diagram organnya. Kalau kelompok 1, organnya mulut, yang menggambar organ mulut secara keseluruhan. Baik, sebenarnya inilah yang diminta oleh LKPD. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan dilanjutkan. Mohon perhatiannya, saya kira waktu untuk berdiskusi sudah habis ya. Sekarang waktunya kita untuk menyajikan hasil. Setiap kelompok secara bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya dari LKPD yang sudah dikerjakan. Ayo, kelompok siapa yang ingin berpresentasi terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Kelompok 3 siap ya. Silakan kita beri aplaus semangat untuk kelompok 3. Silakan.
Kelompok 3 bisa perwakilan saja 4 ya supaya tidak terlalu banyak. Silakan. Mohon perhatikan untuk kelompok yang lain ya. Silakan diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan setelah kelompok 4 berpresentasi. Silakan saya beri kesempatan untuk kelompok yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ lambung. Dekat. Ini lambung itu terdiri dari otot kardia, kubah. Yang keras temannya biar kedengaran. Ini tubuh lambung, serabut otot longitudinal, serabut saraf melingkar, serabut saraf melintang, lapisan submukosa, lapisan dalam, usus 12 jari, katup pilori, sini pintu lambung, sedangkan di sini kerongkongan. Untuk struktur. Selanjutnya, struktur jaringan penyusun lambung. Lambung itu disusun oleh jaringan epitel. Nah, jaringan epitel sendiri itu kan ada banyak. Nah, untuk di lambung itu disusun oleh jaringan epitel silindris selapis. Fungsi dari jaringan epitel silindris selapis di lambung itu untuk memproduksi senyawa kimia berupa HCl dan enzim seperti pepsin, renin, dan lipase. Baik, saya konfirmasi ya. Sudah presentasinya? Sudah. Sekian. Sudah. Jadi tadi diagramnya seperti itu. Kemudian struktur jaringan penyusunnya apa? Jaringan epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris selapis. Kemudian fungsinya adalah Fungsinya untuk memproduksi senyawa kimia berupa HCl dan enzim seperti pepsin, renin, dan lipase. untuk menyekresikan senyawa kimia ya yang berupa asam klorida atau HCl dan juga beberapa enzim pencernaan. Baik, silakan disimak. Kita akan menganalisis dan mengevaluasi jawaban kalian. Organ yang pertama adalah mulut. Kira-kira kurang lebih seperti ini ya organ mulut ya. Tadi kalian sudah menggambar sketsanya dengan bagus, yaitu inilah mulut. Jaringan apa tadi yang kira-kira menyusun mulut? Ada 3 buah jaringan epitel ya. Ada pipih lapis banyak, ada pipil kubus lapis, ada epitel silindris. Nah, kemudian kalian menggambarnya dari setiap jaringan epitel itu seperti ini ya. Epitel pipih berlapis banyak terdapat di mana kira-kira? Di permukaan rongga mulut. Permukaan rongga mulut bisa dibayangkan ya. Nah, kenapa dia pipih berlapis banyak? Karena fungsinya adalah untuk melindungi dari pengaruh fisik maupun mekanik dan kimiawi. Berikutnya, kita sudah sampai di tahapan penutup dari pembelajaran kita. Saya ingin kalian menyimpulkan apa sih yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran tadi. Ada yang mau berpartisipasi? Silahkan. Yang sudah kita pelajari hari ini adalah merupakan sistem pencernaan manusia yang di dalamnya memiliki organ yang kompleks seperti ada organ mulut dan organ lambung dan usus dan lain-lainnya. Itu memiliki saling keterkaitan dalam masalah fungsi. Baik, setiap organ itu strukturnya sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Dari struktur yang berbeda, apakah menimbulkan fungsi yang sama juga? Tidak, Pak. Tidak, fungsinya juga berbeda. Fungsinya ya? berbeda, Pak. Nah, oleh karena itu, setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita itu dicerna di organ yang Berbeda-beda. Jadi masih dengan menggunakan bantuan aplikasi yang sama, akan kita ukur seberapa jauh kalian belajar, seberapa banyak materi yang akan kalian pelajari tadi. Saya sediakan linknya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita berdoa, ada satu hal lagi ya, yaitu kita akan melakukan refleksi. Dari ketiga pertanyaan yang ada di depan, siapa yang coba ingin merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Siapa yang mau merefleksikan? Ayo, siapa angkat tangan? Jawab dari ketiga pertanyaan Perasaan kami ketika mengikuti pembelajaran ini tentu saja yang pertama itu bersemangat karena jika dilihat dari saya sendiri memang menyukai biologi, jadi saya semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada sama presentasi tadi yang di depan. Yang kedua, hal apa saja yang sudah dipelajari itu
karena sekarang biologinya sedang membahas tentang sistem pencernaan manusia, tentu saja kami juga bisa mempelajari organ-organ yang terlibat, fungsi-fungsinya, jaringan yang membentuk organ. Dan yang ketiga, adakah sesuatu yang belum saya pahami pada pembelajaran hari ini? Untuk saya sendiri tidak ada. Oke. Sekali lagi, saya katakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa diakhiri. Baik, kemudian sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, kalian siap untuk lanjut ke topik minggu depan, yaitu terkait dengan teknologi yang berkaitan dengan makanan ya, pengolahan makanan. Kita akhiri pembelajaran kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi